Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nailil Isla dari kelompok 87 KKN IKDR IAIN Kudus tahun 2020. Nah, sebelumnya Kak Iis mau tanya nih sama kalian, pernah tidak sih kalian dengan tidak sengaja memegang panci yang panas? Tentunya setelah itu kalian akan langsung mengangkat tangan kalian kan? Nah, kira-kira hal tersebut terjadi karena apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hal tersebut terjadi karena gerak refleks yang diberikan oleh tubuh kita. Pintar. Nah, di sini Kak Iis akan menjelaskan mengenai sistem syaraf pada manusia. Sebelumnya, pembahasan ini akan menjelaskan mengenai pembagian dari sistem syaraf itu sendiri, dan yang kedua adalah struktur dari sel syaraf. Oke teman-teman, sistem syaraf pada manusia itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sistem syaraf pusat, dan yang kedua ada sistem syaraf tepi, di mana sistem syaraf pusat ini akan terbagi menjadi dua, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Paham kan? Jadi sistem syaraf pada manusia tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Nah, pembagian dari sistem syaraf pusat tadi kan dibagi ada otak dan sumsum tulang belakang, di mana dalam otak ini ada bagian-bagian tersendiri seperti ada otak kecil, otak besar, dan sumsum lanjutan, di mana setiap bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang terdapat di dalam ruas-ruas tulang belakang, di mana di dalam sumsum tulang belakang tersebut banyak dijumpai sel sensorik, motorik, dan konektor, sehingga memungkinkan untuk menjawab rangsangan secara spontan atau tidak sadar. Nah, jadi berkaitan kan tadi ketika kita mengangkat atau memegang panci yang panas, maka yang terjadi adalah kita akan langsung mengangkat tangan kita, karena hal tersebut merupakan jawaban atau respon dari tubuh kita ketika mendapat rangsangan, yaitu berupa panas. Nah, yang kedua pembagiannya yaitu sel saraf tepi. Nah, sel saraf tepi ini terbagi menjadi dua, dibagi menjadi dua, yaitu saraf somatik atau saraf sadar dan saraf otonom atau tidak sadar. Nah, paham kan teman-teman? Jadi, sistem syaraf pada manusia itu tadi terbagi menjadi dua. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari sel saraf. Kita pahami dulu gambar sel saraf tersebut. Ini merupakan gambar dari sel saraf manusia. Nah, sel saraf manusia ini tersusun oleh beberapa bagian. Yang pertama ada dendrit, kemudian ada badan sel, kemudian ada inti sel atau nukleus, dan ada akson. Nah, kita bisa dengan mudah mengingat bagian-bagian dari sel saraf itu dengan bantuan tangan kita ya teman-teman.
kita bisa menggunakan tangan kita sebagai alat bantu untuk menghafal bagian-bagian dari sel saraf. Yang pertama, kita bisa menggunakan jari kita. Nah, jari kita ini kita bisa analogikan sebagai dendrit. Nah, kita bisa analogikan jari kita sebagai dendrit. Kemudian telapak tangan kita bisa analogikan atau kita bisa bayangkan ini menjadi badan sel, di mana di badan sel ini terdapat inti sel atau nukleus. Jadi kita bayangkan saja di sini ada inti sel. Kemudian di sini bagian ini kita bisa analogikan sebagai akson. Nah, mudah kan? Jadi ini dendrit, badan sel, inti sel, dan akson. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan berikut ini ya teman-teman.